Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisni Guestin Rasan Munadi dengan NPM 202122045 dari kelas B 2020. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan kami akan menyampaikan materi tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari grup kami. Yang pertama ada Eki Rizkia, Maulida, dan juga Alia Cita Ridatulaisi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu adalah konsep evaluasi. Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Namun, ada beberapa ahli yang mengatakan, salah satunya adalah Vivian dan Gilbert Delanshire, pada tahun 1984, ia berpendapat bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi penentuannya itu bisa dilakukan dengan salah satu cara, yaitu memberikan tes kepada pembelajar. Terlihat bahwa di sana acuan tes adalah pembelajarannya. Selanjutnya, konsep penilaian. Penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar si peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian itu bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan tentang sebaik apa atau sebagus apa hasil belajar mereka, dan hasil tersebut bisa berupa nilai kualitatif ataupun berupa kuantitatif, yaitu berupa angka. Pengukuran tersebut berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Yang selanjutnya adalah konsep pengukuran. Pengukuran sendiri adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya dilakukan terhadap suatu standar atau suatu satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitatif saja, namun bisa juga diperluas untuk mengukur seluruh benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep. Proses ini seharusnya cukup dipahami, walaupun definisinya sedikit kurang bisa dipahami. Hal ini karena kita seringkali melakukan proses pengukuran. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran. Mungkin bisa difahami dari pengertian-pengertian di atas bahwa dapat disimpulkan penilaian adalah suatu proses untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran, hasil belajar yang baik yang menggunakan tes ataupun yang non-tes. Sedangkan pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran itu sifatnya kuantitatif, sedangkan menilai adalah kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan. Penilaiannya bersifat kuantitatif juga. Dan berikut adalah perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran yang lebih spesifik. Yang pertama, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, judgment day, atau tindakan dalam pembelajaran. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan juga menyeluruh tentang proses hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran tersebut. Yang terakhir, ada pengukuran atau measurement, merupakan suatu proses atau kegiatan menentukan kuantitas, sesuatu yang bersifat numerik. Jadi pengukuran lebih bersifat kuantitatif begitu. Bahkan mungkin ada beberapa instrumen untuk melakukan penilaian dalam dunia pendidikan, seperti yang disampaikan oleh Chang Yalosi pada tahun 1995, yaitu adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Nah, yang keempat
ada tujuan evaluasi pembelajaran. Bukan tanpa tujuan ya kita melakukan evaluasi ataupun penilaian. Jadi menurut Sugiono ini ada beberapa tujuan umum dan juga tujuan khususnya. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum evaluasi pendidikan adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada mengetahui tingkat efektivitas dalam metode-metode pembelajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tersebut. Yang kedua, ada tujuan khusus dari evaluasi, yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan juga ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan juga ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Citra Syatlaisi, NPM 2021-22074. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya. Yang pertama ada peran guru dalam evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, peran guru sebagai jaksa. Tugas jaksa dalam hal sidang pengadilan yakni mengumpulkan bukti untuk menuntut terdakwa. Dalam hal ini, peran guru adalah menyiapkan tes untuk mengumpulkan data hasil belajar. Berdasarkan data yang diperoleh, siswa dituntut agar selalu belajar hingga berhasil mencapai tujuan atau menguasai kompetensi tertentu. Yang kedua, ada peran sebagai pembela. Pembela bertugas membantu terdakwa agar bebas dari tuntutan hukum atau paling tidak dapat meringankan hukuman yang bakal dijatuhkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, guru berusaha membelajarkan siswa dengan sebaik-baiknya agar pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas dan sejenisnya dengan baik. Yang berikutnya adalah peran sebagai hakim. Guru dalam hal ini mendasarkan sebuah tuntutan agar siswa rajin belajar, dan pembelaan melalui pembelajaran, guru membuat keputusan apakah siswa dinaikkan, diluluskan, atau tidak. Dengan demikian, agar keputusan guru tidak salah dan tidak merugikan siswa, maka kedua peranan tersebut harus dilakukan secara seimbang. Kemudian, ada manfaat evaluasi hasil belajar. Tujuan akhir evaluasi hasil belajar yakni membuat keputusan. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi belajar dimaksudkan untuk membuat keputusan tentang yang pertama, kenakalan remaja. Kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya lebih banyak digunakan oleh guru untuk membuat keputusan seperti apakah siswa tersebut dinaikkan ke kelas berikutnya atau harus tinggal kelas. Keputusan ini sering dimanfaatkan sebagai sarana bagi sekolah untuk melaporkan kemajuan siswa kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah kelulusan. Berkaitan erat dengan tujuan kenaikan kelas, evaluasi belajar untuk kelas tingkat akhir kelas 6 SD dan kelas 3 SMP dimanfaatkan untuk membuat keputusan apakah siswa tersebut dinyatakan lulus atau sebaliknya. Fungsi ini cukup penting karena memiliki dampak luas terutama berkaitan dengan siswa, sehingga sering terjadi hasil evaluasi yang benar tidak berdaya. Kemudian ada seleksi calon siswa. Pada saat penerimaan siswa baru, evaluasi hasil belajar seringkali digunakan untuk calon siswa yang dianggap memenuhi syarat, terutama syarat akademik. Dengan melalui kegiatan evaluasi seperti ini, pihak sekolah memiliki alasan yang cukup baik dan kuat untuk menolak calon siswa yang tidak memenuhi syarat. Dan yang keempat, pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Beberapa kegiatan pengelolaan pembelajaran yang memerlukan hasil kegiatan evaluasi diantaranya mengecekkan perolehan belajar, remedial, mengecek kemampuan prasyarat, perbaikan program, dan penempatan siswa. Perolehan belajar siswa untuk pokok bahasan tertentu dapat diketahui setelah dilakukan prates dan pasca tes. Sebelum pembelajaran, prates dapat dilaksanakan untuk dapat mengetahui kemampuan awal. Kemudian pada akhir pembelajaran, setelah 3 atau 4 kali pertemuan atau 1 unit pokok bahasan, tes yang sama diujikan kembali atau disebut pasca tes. Selisih skor prates dengan pasca tes, skor hasil pengukuran pasca tes dikurangi skor prates akan menunjukkan perolehan belajar siswa guna atau gain score. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Rizkia Maulida dengan NPM 202122042. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Nah, menurut Purwanto tahun 2005, dalam evaluasi hasil belajar ada 5 prinsip, di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama yaitu prinsip keobjektifan. Bagaimana prinsip keobjektifan itu? Jadi, evaluasi hasil belajar harus dilakukan secara objektif atau apa adanya dan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Guru dituntut untuk jujur dan tidak melakukan manipulasi terhadap hasil pengukuran. Lalu yang kedua, prinsip keadilan. Keputusan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hendaknya adil bagi semua siswa tanpa memandang siapapun. Karena semua siswa harus diperlakukan sama rata dan sama rasa. Lalu yang ketiga yaitu prinsip keberlanjutan. Evaluasi hasil belajar tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Lalu, prinsip yang keempat yaitu prinsip keseluruhan. Apa maksud keseluruhan di sini? Jadi, evaluasi hasil belajar tidak berfokus pada satu materi saja, tetapi harus secara menyeluruh atau keseluruhan materi harus dievaluasi seperti itu. Lalu yang kelima adalah prinsip kependidikan. Evaluasi seharusnya tidak sekedar digunakan sebagai dasar untuk menghakimi siswa saja, melainkan harus bermanfaat untuk mendidik mereka, terutama untuk membangkitkan motivasi dan berdisiplin mereka dalam belajar. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai klasifikasi evaluasi pembelajaran. Dalam hal klasifikasi evaluasi pembelajaran terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi berdasarkan tujuan, yang kedua evaluasi berdasarkan sasaran, yang ketiga evaluasi berdasarkan skop kegiatan pembelajaran, dan yang keempat evaluasi berdasarkan subjek dan objek evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi berdasarkan tujuan. Untuk evaluasi berdasarkan tujuan ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Hasil dari evaluasi diagnostik digunakan sebagai dasar untuk memberikan bantuan seperti layanan bimbingan, perbaikan, pengayaan, atau layanan bantuan lainnya berdasarkan kebutuhan peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua, yaitu evaluasi penempatan. Apakah evaluasi penempatan itu? Yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat dan sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi formatif. Apakah evaluasi formatif itu? Yaitu evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Hal ini menyangkut proses belajar siswa dan proses pengajaran seorang guru atau seorang pendidik. Evaluasi sumatif. Nah, maksudnya di sisi lain ada juga evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan dari belajar siswa. Baik teman-teman, klasifikasi evaluasi pembelajaran yang selanjutnya yaitu evaluasi berdasarkan skop kegiatan pembelajaran. Jika ditinjau dari segi skop kegiatan pembelajaran, maka evaluasi dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi program pembelajaran. Pembelajaran yang mencakup evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, evaluasi terhadap isi program pembelajaran, evaluasi terhadap strategi belajar mengajar, dan aspek-aspek program pembelajaran lainnya. Lalu yang kedua yaitu evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini mencakup evaluasi terhadap kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Tingkat penguasaan siswa bisa ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang terakhir adalah evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Berdasarkan objek evaluasi dengan mengacu pada pendekatan sistem, evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output.
Evaluasi input adalah evaluasi mengenai segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud di sini yaitu berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Lalu, evaluasi transformasi yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mendekatkan para peserta didik atau siswa pada kenyataan, menghadirkan pengetahuan yang kritis reflektif dengan memposisikan guru lebih sebagai fasilitator. Dan evaluasi output merupakan evaluasi mengenai kinerja sekolah. Nah, kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah itu sendiri. Lalu, ditinjau dari subjek evaluasi, evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dari dalam sekolah sebagai evaluator. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dari luar sebagai evaluator. Namun, inti dari evaluasi berdasarkan subjek ini adalah mengacu pada orang yang melakukan evaluasi atau evaluator dalam kegiatan pembelajaran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi berdasarkan sasaran. Jika ditinjau dari segi sasarannya, maka evaluasi terbagi ke dalam 4 bagian. Apa saja keempat bagian tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu evaluasi konteks. Evaluasi konteks yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, dan kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Apabila diterapkan dalam program pembelajaran, maka sasaran evaluasi ini bisa diarahkan pada dasar-dasar perlunya program pembelajaran, analisis tujuan pembelajaran, dan kebutuhan yang berkaitan dengan program pembelajaran, serta lingkungan yang akan memberikan andil dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi input. Evaluasi input yaitu evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Apabila diterapkan pada program pembelajaran, maka sasaran evaluasi ini dapat diarahkan pada karakteristik siswa, keadaan sumber, bahan dan alat yang tersedia, atau program pendidikan yang dibutuhkan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pada keputusan perencanaan program pengorganisasian. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses yaitu evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan. Sasaran evaluasi proses ini mengacu pada evaluasi proses belajar siswa dan proses mengajar seorang guru atau seorang pendidik. Dan yang keempat yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil diarahkan untuk melihat seberapa jauh hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Apakah akan diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, ataukah akan dihentikan? Evaluasi hasil ditujukan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton, yang sudah menyimak sampai akhir. Dan jika ada pertanyaan boleh disampaikan di WA Group. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila kelompok kami banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.